Sebanyak 90 kepala daerah kader PDIP sudah bergabung untuk mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya terhubung bersama kami, jurnalis Metro TV Ica Ervina, langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ica, jadi totalnya ada berapa kepala daerah dari kader PDIP yang belum bergabung untuk mengikuti retreat di Akmil, Jawa Tengah? Lalu apa alasan atau penyebab dari belum bergabungnya mereka? Ya, Naila dan juga Pak Pemirsa, hingga hari keempat retreat di Akmil Magelang ini dari PDIP yang sudah hadir ini total ada 90 kader yang sudah hadir. Namun untuk retreat hari ini juga ada berbagai menteri yang menyampaikan materi mulai dari tadi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra yang tadi memberikan materi kepada kepala daerah didampingi dengan Pak Tito Karnavian. Ini tadi menyampaikan sejumlah materi ya Pak kepada kepala daerah yang mengikuti retreat. Apa saja sih Pak materi yang disampaikan? Ya, materi yang disampaikan itu terkait dengan masalah falsafah negara dan pembangunan hukum di negara kita pada umumnya. Jadi saya harus menjelaskan tentang kebangsaan kita dan kemudian juga falsafah negara kita. Bagaimana kita mengartikulasikan prinsip-prinsip itu ke dalam hukum nasional yang kita bentuk, yang kita di satu pihak kita adalah negara kesatuan, di bidang hukum publik kita ingin ada satu sistem hukum yang berlaku bagi semua sejauh mungkin ya, kecuali daerah otonomi seperti Papua dan Aceh yang memang ada perbedaan. Tapi dalam hal hukum privat kita menghargai adanya kemajemukan, misalnya hukum perkawinan, kewarisan itu kan tidak mungkin disamaratakan antara satu agama dengan agama lain, satu suku dengan suku lain pasti akan berbeda. Tapi yang paling penting adalah kita membangun satu hukum nasional yang baru ke depan yang dilandasi oleh semangat keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pak Yusril, capaian apa sih yang harus dilakukan setiap kepala daerah? Apakah harus menjadi garda terdepan untuk setiap masyarakat di daerah masing-masing atau seperti apa? Ya, harapan kita pemerintah kita itu akan berjalan di rel hukum yang jelas, pasti dan adil. Dan juga terdapat sinkronisasi antara perumusan satu norma hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak terjadi tabrakan. Walaupun kita menyadari sampai saat ini di pusat pun masih terjadi juga kadang-kadang aturan-aturan yang berbeda yang diterbitkan oleh instansi yang berbeda, padahal berkaitan satu dengan yang lain. Jadi saya kira keinginan dari Pak Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu salah satunya juga harus ditopang oleh satu norma hukum yang kuat dan kemudian penegakan hukum yang konsisten. Kalau itu kita lakukan, yakin kita bahwa cita-cita beliau untuk membangun ekonomi kita tumbuh 8% satu tahun itu bisa kita capai. Tapi menurut Pak Yusril, tantangan apa yang harus diantisipasi hingga saat ini artinya untuk mendukung jadi Indonesia Emas 2045 seperti apa? Ya, pertama adalah hukum itu kan kesadaran masyarakat sendiri. Masyarakat yang harus menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum sehingga aparat penegak hukum itu tidak perlu terlalu banyak mengawasi, apalagi sampai mengambil satu langkah tindakan untuk penegakan hukum. Penegakan hukum kan dilakukan kalau ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran kan hanya normal aja keadaannya. Jadi sebaiknya memang masyarakat kita secara inisiatifnya sendiri berdasarkan keyakinan keagamaannya ya, supaya tidak melakukan kesalahan, melakukan kejahatan yang juga dilarang oleh norma-norma agama dalam masyarakat kita. Kalau masyarakat itu patuh pada itu aja sebenarnya otomatis mereka akan patuh pada hukum yang diciptakan oleh negara. Artinya masyarakat harus patuh dan sadar terhadap hukum. Kita bergeser ke Pak Tito, Pak Mendagri. Pak, ini sudah ada yang bergabung lagi nih Pak dari kader PDIP, artinya sudah semakin banyak mengikuti rangkaian retreat di Akmil Magelang. Seperti apa Pak tanggapannya? Ya bagus, saya kira ada tinggal lebih kurang ada 10 atau 11 orang saja yang masih belum masuk ya, tapi sebagian besar sudah masuk, hampir 490 orang lebih ya dari 503. Jadi sangat mayoritas yang sudah masuk. Saya juga berterima kasih telah bergabung hari ini dan saya sampaikan silakan untuk mengikuti semua materi yang ada. Ya, meskipun terlambat, ya sangat disayangkan sendiri karena kesempatan untuk bisa bertemu, mendengarkan materi dari para narasumber, saling kenal. Kemudian setiap provinsi kan saya minta untuk membuat kelas.
mereka untuk membicarakan, saling kenal, membicarakan tentang apa yang mau dikerjakan. Nah, itu start yang sangat bagus di Lembah Tidar ini ya, untuk mereka membangun soliditas, kekompakan di setiap provinsi masing-masing antara gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, jadi yang baru bergabung pun silakan. Tadi sudah dengar langsung materi dari Pak Yusril, nanti ada Pak Panglima TNI dan dari BIN, nanti malam Menteri Perekonomian, dan banyak dialog interaktif dilakukan. Dan acara-acara yang non-kelas mereka bisa manfaatkan untuk saling berkomunikasi. Apalagi tempat tidurnya kan kita bikin campur-campur nih, tidak ada yang satu daerah. Jadi bercampur daerah-daerah lain sehingga bisa saling kenal personal. Pak Tito, ini kan masih ada yang belum hadir. Arahan Mendagri seperti apa? Apakah harus segera mengirimkan perwakilannya atau seperti apa? Ya, saya sebetulnya meminta mereka untuk mengirimkan wakil atau paling tidak sekda ya. Tapi ada juga yang meminta bagaimana kalau nanti ikut dalam gelombang kedua. Gelombang kedua nggak akan seperti ini. Orientasi kepala daerah itu memang selalu ada, kita lakukan. Tapi biasanya dilakukan di Jakarta di Badan Diklatnya SDM, Badan Pengembangan SDM yang di Kalibata. Ya paling nanti mereka akan mengikuti kelas-kelas seperti kelas formal, nggak seperti yang ini yang belum pernah terjadi. Ya. Siap, terima kasih Pak Tito Pak Yusri atas waktunya. Pemirsa, wawancara kami dengan Menteri Mendagri dan juga Pak Yusril, di mana tadi sudah menyampaikan beberapa materi kepada kepala daerah yang mengikuti retreat di Akmil Magelang, dan juga tadi menyampaikan terkait PDIP atau kader PDIP yang belum bergabung ini diharapkan bisa hadir ataupun diwakilkan dan bisa bergabung dalam acara retreat di Akmil Magelang. Kembali ke studio. Ica Arvina melaporkan dari lokasi retreat di Akmil Magelang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.